Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama saya, Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren, Cikicio. Kali ini berbeda ya. Kali ini mungkin tayangan kita agak berbeda dengan tayangan-tayangan kita sebelumnya, karena untuk episode kali ini kita memang khusus mendatangkan seorang ibu rumah tangga yang kebetulan menjadi korban KDRT. Halo Mbak. Assalamualaikum Mas. Ya, selamat. Ya. Mau ditutup atau boleh dibuka aja, nggak apa-apa. Dibuka tutup bisa nggak Mas? Biar kayak jalan tol dari arah puncak ke dalam kota gitu Mas. Biar nggak macet ya. Benar. Iya. Tapi memang dibuka aja sih biar lancar. Dibuka aja Mas. Boleh. Ya. Tapi saya pengen buka bukan muhrim ya Mas. Gimana tuh? Apakah boleh Mas? Kalau gitu nunggu beduk aja biar buka. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Maaf ya, maaf. Loh kok kaget sih? Maaf, ini kesalahan manajemen ya. Maaf. Maksudnya kenapa? Soalnya tadi kita memang rencananya mau ngundang korban KDRT, Iya. tapi ternyata yang datang pelaku. Saya itu pelaku atas dasar mau sama mau Iya ya. dong, kan konten. Iya. Kan menghibur masyarakat namanya juga. KDRT bukan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Kontrak dalam rumah Iya, tangga. iya. Selama ada kontrak harus ada kekerasan, ibaratnya gimmick-gimmick. Iya, kalau enggak KDRT, konten dalam rumah tangga. Nah, supaya engagement jalan terus. Jalan terus. Itu dia. yang penting. Cerah banget, Pak. Iya. Ketara banget nggak puasanya. Iya. Seger gitu ya. Saya puasa kok. Masa sih? Iya. Oh, puasa. Tadi sahur jam 8. Oh, luar biasa. Jatuhnya breakfast ya, Pak. Oh, iya. Ini kan fasting. Siap. Mbak Melani. Yes, Sky. Aduh, apa kabar banget ini? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. By the way, mantap. your name very good ya. Bagus banget namamu. Emang bener, itu nama panggung apa emang nama dari orang tua? Itu nama dari Dari mana tuh? sekolah sih. Karena biasa orang Batak nggak ada tuh. Biasa orang Batak itu Marihot, ya, Marihot. Hotman, ya kan? Nggak ada tuh. Lopot. Nggak ada tuh nama-nama apa namanya si Charles itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau Sky itu kayaknya jarang tuh. Jarang. Nggak, ini nama panggung. Nama panggung. Kenapa kau pilih Sky? Kenapa jadi gue yang interview? Nggak apa-apa. Ini dulu ada Ya. ada tokoh namanya Ekin Cheng. Ekin Cheng itu aktor Cina. I see. Ya kan, zaman-zaman tahun 2000-an 90 kamu akhir. suka. Iya. Oh. Jadi Ekin Cheng tuh dia main film namanya Young and Dangerous. Keren. Di sit- Kenapa lo pilih dia? Apa what's so special about this person? Nama dia di situ Sky. Oke. Terus Iya. dia di situ gentle banget, keren. Keren. Gentle banget sama perempuan tuh gentle banget. I see. Jadi lo ganti nama lo. Jadi, Nama wah. asli lo siapa? Selamat. Wow. Tapi bagus loh sebetulnya. Memang bagus. Karena selamat itu yang paling sebetulnya dibutuhkan dalam hidup. Iya. Lu misalnya hampir kesenggol bajai, Selamat. Orang lagi pada lay off jabatan lo, selamat. Selamat. Itu dia. Itu yang Selamat paling itu paling penting, cuy. Iya. Tapi dari Selamat ke Sky gitu kan. Agak jomplang ya. Ya, batuk banget nih. Iya. TB apa nih sekarang permasalahannya? Itu lagi musim ya. Serem nih. Emang TB lagi isu nih memang. Lagi banyak ya katanya ya? Iya, Oh, lagi isu gitu. nih, lagi Iya. lagi Tapi agak-agak ya nih. mudah-mudahan semua sehat ya. Sehat alhamdulillah. Iya. Mbak Mela ini nih, Mbak Yes. Mela ini asal kalian tahu ya. Beliau ini adalah seorang udah pasti tahu kalau beliau ini adalah seorang MC yang kondang. Puji Tuhan. Sudah tahu memang kalau beliau ini adalah aktor, aktris, komedian kondang. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau beliau ini adalah S2 ya. S1. 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 Hukum. Tapi Yes, cum betul. laude. Yes, betul. Luar biasa. Berarti aku seneng deh sama host-host yang doing research deh, ya Luar kan? biasa. Heeh. Cum laude, men. Iya. Keren. Cum laude, tapi cum laude ternyata jarang kepake tuh, nggak pernah kepake. Karena dari aku lulus kuliah kan aku langsung jadi penyiar radio gitu. Jadi itu ijazahnya nggak kepake sampai sekarang tuh, sekalipun dari aku lulus tuh nggak pernah dipakai sama sekali. Tapi untuk ilmunya pakai. kepake kan? Ilmunya untuk baca kontrak aja sih sebenarnya. Iya, untuk baca kontrak aja ya. Ya, jangan sampai ada apa namanya one prestasi. Iya, benar. Gitu sih.
Tapi ke yang lain-lain tuh nggak ada untuk masalah-masalah yang nyerempet-nyerempet nggak ada ya? Kalau pasal-pasal jujur udah lupa ya, karena kan pasal-pasal tuh kalau kita nggak buka dan nggak belajar tiap hari pasti akan lupa gitu. Tapi sih kalau buat aku sebenarnya kuliah kemarin itu emang bener-bener kalau secara ilmu nggak kepake. Kalau buat aku sekarang karena kan aku begitu sebelum lulus pun udah entertainment gitu. Tapi buat aku lebih ke pembentukan karakter gitu. Bagaimana kita berhadapan dengan orang, membawa diri. Menurut aku tuh pendidikan sebetulnya banyak pengaruhnya juga untuk cara kita membawa diri dalam dunia kerja kayak gini gitu. Tapi memang dari dulu dari awal tuh udah entertain. Enggak, justru atau memang sukanya dihukum atau gimana? Aku itu kan kalau orang Batak kan biasanya selalu identik ya kayak Hotman Paris hukum ya hukum. gitu. Pasti kalau nggak ekonomi hukum, dua itulah biasanya gitu. Nah jadi sebenarnya aku itu dari pas lulus SMA kuliah tuh bokap udah pasti bilang hukum, karena biasanya ya semua yang Sihaan, terus Sinambela, terus Marpaung, pokoknya semua tuh rata-rata biasanya hukum gitu. Tapi waktu pada saat sebelum lulus, aku tuh udah mulai tertarik sama entertainment gitu. Jadi udah mulai kayak ngelirik, ya mulai jadi penyiar radio. Dulu sempat ikutan casting zaman dulu tuh ada VJ Hunt untuk MTV gitu. Tapi dulu kan bahasa Inggrisnya masih so-so lah, masih ya bisa tapi lancar banget enggak gitu. Jadi kayaknya akhirnya nggak berhasil. Akhirnya pertama kali itu jadi penyiar radio di Hard Rock FM. Hard Rock? Iya gitu. Pertama itu langsung Hard Rock? Pertama itu benar-benar puncaknya pas masuk akhirnya membuka banyak peluang dalam dunia entertainment. Tapi pertama banget itu adalah aku siaran sama Uya Kuya, sama dulu Gugun Gondrong, sama banyak banget deh. Itu radio, sekarang radio ditutup sih. Radio namanya S Radio 107,9. Bekasnya di MC Radio itu punya almarhum Mas Sis NS. Dulu tuh ada, gua gak tau lo umur berapa sih? Lo angkatan berapa sih? Kita beda 5 tahun. Beda 4 tahun. Kamu umur berapa? 41. Berarti pasti ngelewatin Cafe Taman Semanggi, KTS. Nah, dulu itu ibaratnya tempat nongkrongnya belum ada Senopati udah KTS tuh gitu. Nah, dulu tuh di Cafe Taman Semanggi itu ada, jadi di tengah-tengah orang pada makan apa segala macam, ada satu studio kayak gini. Dia tuh transparan, jadi orang jalan-jalan makan semacam bisa lihat tuh penyiarnya siaran radio itu masih NS tuh yang almarhum yang punya ide. Jadi bisa dada-dada, bisa request gitu. Dulu tuh andalannya tuh Uya Kuya salah satunya yang paling. Masih kayak gini warnanya Uya Kuya masih belum jadi anggota DPR. Masih tofu ya? Masih tofu benar. Iya. Kelihatan angkatannya ya. Pakai kuah nggak dia? Apa tuh? Tofunya. Tahu. Apa tuh? Woi, selamat ulang tahun. Kok kemarin baru ulang tahun ya, 24 Februari. Betul. Luar biasa bikin acara juga sama teman-teman Gojek ya. Iya, bikin acara sama teman-teman Gojek karena aku lagi punya bisnis sekarang makanan kan lagi nyobain ya. Jadi kita punya 2 tempat, ada di Kemang sama berbuka di Depok. Jadi kemarin itu aku ngundang kayak selamatan ya jatuhnya ya. Selamatan sama si driver ojol. Ada 100 orang, kita kasih makan ya free untuk buka puasa, terus ya kita cuma tumpengan, terus didoain sama mereka gitu. Yang keberapa kemarin 23 ya? I wish. Tapi 23 tuh selalu di dalam ya. Mungkin kalau casing masih bisa ngaku 23, tapi on the deal nggak bisa bohong tuh. 45 tahun. Puji Tuhan. Mantap, luar biasa. Yes. Keren. Tapi sekarang sibuk. Banyak kesibukan. Masih syuting masih lancar banget ya? Syuting masih ada beberapa program. Biasanya aku tuh host pengganti. Biasanya kalau di FYP gantiin Raffi. Terus udah gitu kalau di OTW itu biasanya kalau salah satunya tuh misalnya either si Ate lagi nggak bisa atau Kiki Saputri nggak bisa aku rolling-rollingan. Terus ada Spill the Tea juga di Trans TV. Aku sering jadi host tamu juga. Tapi yang aku lagi memang sekarang ngebangun kan memang sekarang artis tuh kalau dulu mungkin eranya kita kan anak 90-an nih, eranya kan kalau kita nggak dipakai TV kita pasti jatuh miskin kan. Artinya job kita tuh semua tergantung banget sama TV. Tapi aku seneng hari-hari ini karena buat artis itu banyak peluang. Karena kalau kita tuh kreatif sebenarnya dengan kita di rumah pun itu bisa ngasihin duit gitu.
Ya sekarang aku punya YouTube channel sendiri, terus aku juga jadi afiliator di TikTok, jualan barang-barang, Sampai kebeli mobil kemarin ya gara-gara iya, afiliator puji kan? Tuhan tuh, bikin video tiap hari gitu loh. Ada keranjang kuningnya, terus bikin termasuk yang tadi kamu bilang tuh, bikin konten sama suami. Karena di situ biasanya ada brand tap in segala macam. Jadi menurut aku sekarang artis itu sepanjang kita tuh kreatif, Peluangnya ada terus. peluangnya pasti ada. Jadi jangan nyerah buat teman-teman artis karena kan pasti ada, setiap orang tuh ada waktunya dan setiap waktu pasti ada orangnya kan gitu. Karena sekarang kan banyak yang orang bilang tuh banyak sekali anak-anak selebgram yang baru yang kita juga mungkin kadang-kadang udah nggak tahu mereka siapa. Ya tapi kan itu part of life gitu. Tapi gimana sih caranya kalau Mbak Melani ini kan kalau kita lihat di semua tayangan-tayangan TV ya, bisa masuk sama siapa aja gitu. Maksudnya cara nyiasatinnya gimana tuh? Sama siapapun pasti ngeblend, sama siapapun pasti Iya. pecah. Maksudnya nggak mati kutu gitu lah, tuh nggak ada mati kutunya. Iya. Caranya Mungkin gimana? kalau menurut aku tuh jam terbang ya, karena kan pasti misalnya jam terbang kita udah lama, kita pasti udah tahu nih, misalnya kita tahu lawan main kita nih, oh dia let's say striker juga nih, berarti kita kasih peluang sama dia, jadi supaya nggak tabrak-tabrakan. Tapi kalau kita ngelihat kayaknya dia ngegiring doang, kita harus nge-punchline, berarti kita nge-punchline. Tapi juga nggak berarti sama semua juga cocok pasti kan. Tapi dalam bekerja, kan ini bukan friends kan, ini kan colleague kan, teman kerja. Jadi kalau buat aku setiap kalau kerja sebisa mungkin diusahakan untuk selalu ngeblend karena kan kita dibayar kan gitu. Kecuali mungkin kalau ada yang bercandanya udah. Tapi sekarang sih mungkin aku lebih ini ya. Kalau misalnya aku nggak nyaman, aku mending nggak usah ngambil kerjaannya. Kalau dulu kan mungkin waktu zaman kepala 2 kan apa aja deh yang penting duit gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah kepala 4 ya karena itu tadi ada kita punya option untuk bisa di rumah pun bisa menghasilkan uang. Jadi ya kalau misalnya gue nyaman, gue ambil jobnya. Tapi kalau gue yang nggak suka cita, buat apaan gitu. Gue di rumah aja. Gue bikin keranjang kuning aja di rumah jadi afiliator. Toh ada uangnya juga gitu walaupun mungkin gak sebanyak kalau kita berangkat ke job off air atau on air. Itu Mbak latihan nggak sih? Maksudnya sering latihan nggak sih? Iya. Apa nulis-nulis juga nggak sih? Iya, aku tuh termasuk yang suka nulis. Misalnya, apalagi dulu ya zaman aku Facebooker, aku tuh nulis banget materi-materi apa segala macam. Sekarang juga kadang-kadang kayak aku suka ngeliat nih, karena kan kadang-kadang jadi komedian itu kita suka abis peluru kan, itu kan yang ditakutin gitu. Nah, suka nonton juga komika apa segala macam. Mereka kan nulis banget gitu ya. Terus tapi ya aku bersyukur sama Tuhan memang kalau ditanya apa satu hal yang aku syukurin yang Tuhan kasih dalam hidup aku, selain kesehatan pastinya ya, adalah si itu kemampuan untuk spontanitas dan sense of humor. Jadi menurut aku kadang-kadang spontanitas itu tuh kadang-kadang juga gini, nggak di plan tapi begitu dapat momennya kejadian dan lucu gitu kan? langsung gitu. Nah itu menurut aku kemampuan itu sebenarnya itu juga God's grace sih, gift dari Tuhan juga gitu, tapi bisa dilatih. Berarti latihannya mulai dari jadi penyiar ya? Dari penyiar itu udah sering punchline, tapi kan dulu ya siaran doang gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling ngegodok banget tuh Facebooker. Itu paling ngegodok banget sama saat aku tuh dulu lagi hamil jadi co-hostnya Mas Tukul di Bukan Empat Mata. Kan beliau kan segitu gedenya namanya. Jadi untuk menemani aku tuh cuma dapat segmen itu 5 atau 7 menit. Jadi aku tuh dulu kayak ngebacain satu segmen, ngebacain Tukul tuh misalnya hari ini apa berita-berita apa gitu. Nah dalam 7 menit itu dari 2 jam tayangan aku tuh harus maksimal. Nah itu harus nulis kan gue keluar. Jadi gue dulu awalnya suka gantiin Marcella, dulu suka bawa kepalanya ape. Nah gue ganti-gantian tuh. Jadi setiap gue masuk dan Marcel tuh kan juga pinter gitu. Jadi gue kalau ganti dia nih gue juga harus nggak bisa datang dengan kepala yang kosong gitu loh ke Mas Tukul. Jadi gue nulis tuh materinya apa misalnya dari orang kreatif, gue racik lagi dengan gaya bercandaan gue sendiri gitu. Paling seneng sama siapa sih? Komedian? Iya, main gitu. Sebenarnya banyak ya, siapa aja sebenarnya oke aja. Paling lepas gitu biasanya paling lepas. Kalau dulu tuh zaman kalau guru udah pasti Olga Amar. Nah itu dia juga punya kemampuan spontanitas yang di atas rata-rata ya. Itu harus diakuin, dia kayak dia pinter banget emang. Wah, dia tuh I think he was one of the kind sih menurut gua. Jadi kita aja kadang-kadang yang main sama dia, kita ikut terhibur. Jadi kita jadi penonton gitu ngelihat dia cepet banget gitu. Komeng juga gila sih menurut gue. Tapi kalau dulu tuh gue sering tandemannya sama Denny Cagur. Nah, gitu waktu zaman-zaman Facebook. Tapi sebenarnya sama siapa aja oke sih. Circle geng Menteri Ceria. Seru kalau ngumpul.
Aku tuh sebenarnya angle-nya kanan, jadi aku gini dong Oh, ngobrolnya. nggak apa-apa. Saya juga Iya, angle kiri juga. kita back to back dong, Shay. Gue juga angle kiri sebenarnya. Iya, kayak suami istri belum dikasih jatah ya, Nek. Apa, geng mencer? Menteri ceria. Yes, namanya geng menteri ceria. Kenapa menteri ceria? Sebenarnya geng menteri ceria itu nggak ada arti khusus sih. Jadi itu kayak tiba-tiba dulu pengen ngasih surprise buat Ayu Dewi. Ayu Dewi tuh gila-gila pengen ketemu sama menteri gitu. Demam-demam pengen ketemu pejabat gitu ya iya, kan. iya. Dia beli baju sampai berapa sih? 12 juta kalau nggak salah. Oh, Saking dia pikir emang ada menteri mau datang gitu loh untuk surprise ulang tahunnya dia gitu. Ternyata itu kan ibaratnya cuma bohong-bohongan. Ya, ngeprank Dia lah. ngeprank, dia udah rapi apa segala macem, dia udah beli baju. Jadi karena Ayu tuh gila-gila kepengen banget jadi pejabat, pengen jadi menteri apa, bukan pengen jadi menteri, pengen ketemu dan pengen senang bersosialisasi gitu loh. Jadi kita bilangnya momen itu menjadi menteri apa ya, menteri ceria. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau ada menteri ceria seru juga ya, Pak. Seru. Jadi tugasnya apa? Pokoknya membawa Bikin orang keceriaan. ceria aja Bener ya? gitu. Iya, bener. Karena kan hari-hari gini kan rakyat tuh kayaknya kadang-kadang mumet cari duit susah, Duit cari harga duit emas susah. naik terus, ya Naik kan? terus. MBG ya udahlah cerita sendiri. MBG-nya bagus banget. gitu Iya. kan. Jadi kayaknya kalau ada menteri ceria, sebenarnya it would be a good idea tuh. Jadi kalaupun ada masalah-masalah yang lain di Yang penting pejabat-pejabat yang lain, ceria. nah, Iya. dia bisa ngasih solusi nih buat cerianya. Bener. Ya, kita ceria Iya. kan ya. Nutupin masalah. Ya masalah tetap ada, tapi sukacita dulu. Kan sukacita itu adalah obat yang paling Mujarab. menjarah katanya. Iya, benar. Mantap. Gitu. Sosok Tyson menurut Iya. Mbak gimana? Dulu kan kita sempat punya Muhammad Ali ya. Bener. Iya kan? Sekarang ada Tyson Ada ya. Tyson. Tapi kan Tyson bisa ditakutin ya. Iya. Ini Tyson takut sama bininya. Enggak tapi memang dia begitu ya. Memang. Enggak lah, itu kan personal branding. Makanya orang bilang kadang-orang gini, apa? Nggak, enak maksudnya ya. aslinya pun ke orang-orang itu Oh, dia tuh si baik hati memang. Seramah itu atau Ramah, memang. apa orangnya keras gitu. Orangnya secara fisik kelihatannya keras, kan badannya gede, bertato, iya. botak, tapi hati super Hello Kitty gitu. Bahkan kalau misal zaman dulu tuh misalnya aku dulu punya acara di Antv mantap yang off air, acara musik kayak dahsyat gitu ya. Itu paling males kalau dia bilang dia mau nemenin gue kerja. Nanti gue jadi repot gara-gara dia. Ntar bisa kita udah selesai, kan rame tuh misalnya banyak masa. Ntar dia hilang di pojokan, dipoto-foto sendiri sama orang-orang. Oh. Dia tuh karena gini, dia itu orang yang menurut dia, kalau misalnya gue lagi jalan nih, misalnya foto apa, kan kadang-kadang ada beberapa public figure yang gue nggak mau difoto, tapi itu pilihan pribadi ya, nggak ada benar nggak ada salah. Iya. Kalau Tyson tuh paling nggak boleh, gue nggak, misalnya ada orang minta foto, gue nggak kasih, karena menurut dia it takes only few minutes, kan cuma berapa menitnya kau foto sama dia, tapi lu nggak pernah tahu. Foto sama lu mungkin aja buat lu cuma foto doang, tapi sebenarnya bisa merubah harinya dia. Iya, bener. Let's say dia lagi suntuk, lagi nggak ada kerjaan, dia ketemu artis, terus dia gitu dia foto, jadi cerita hari itu buat jadi highlight of the day dia. Jadi dia tuh gitu orangnya. Kalau misalnya siapa aja ngajak foto, diladenin pasti. Tapi kan ujungnya bikin repot kan. Dan kita kan mau buru-buru Iya. gitu loh. Dia malah ngelama-lamain. Iya, gitu kan. lama-lamain Tapi dia. memang dia seramah itu ya, selucu itu ya. Iya, dia tuh ramah, dia lucu, tapi lucunya cringe sebenarnya, garing. Ya. Karena kan bahasanya beda kan. Tapi emang kalau biar kata bahasanya sama juga, menurut gue emang dia garing. Oh, dia garing. dia lucunya di Dia situ. garing, nih Pak udah paham nih videografer gue, dia udah garing ya kan. Jadi dia kadang-kadang ketika nyari kan, itu gue tuh nggak punya tim kreatif, bayangin coba Sky. Jadi kalau bikin konten itu gue berdua sama dia. Oh, iya. Lu ngerti gak? Lu udah kawin belum sih? Udah. Ya gue sih nggak tahu ya kalau rumah tangga lo ya. Tapi kalau suami istri bikin konten, percayalah tidak semudah itu. Iya betul. Karena kita kalau sama orang lain, kita kan jadi personal branding yang berbeda. Kalau sama bini kita kan sama suami kita ya apa adanya kita kan. Iya. Sering tuh cekcok ribut sebelum bikin konten. Iya, betul. Aduh, repot banget. Mana ngajarin bahasanya susah. Ntar cuma kalau ngomong misalnya, saya cuma mau ngomong begini, itu bisa 15 kali take. Nyomong, saya mau ngomong, terus diganti-ganti kata-kata sama dia. Sedangkan kalau komedi itu kalau kata-kata yang nggak tepat, Iya. nggak nyampe kan, Nggak nyampe, gitu. nggak kena. Nah itu kayak gitu-gitu tuh ya tantangan buat kita untuk bikin komedi suami istri tuh. Tapi dulu ketemunya di mana sih? Ketemunya sebenarnya dikenalin. Jadi aku tuh dulu ikutan Fun Fearless Female namanya, kayak ajang majalah, dulu ada majalah Cosmopolitan. Oh. Nah gue barengan sama salah seorang finalis di situ. Dia tuh mau ngenalin gue sama bule. Gue pengen nikah sama bule, gue pengen perbaikan keturunan nih supaya anak gue cakep-cakep, kata gue gitu kan. Terus gue kata nih bule di Indonesia, ternyata di Australia.
nih bule juga dibilangin mau kenalin sama cewek, sangkain sekolah orang Indonesia sekolah di Australia, taunya di Jakarta. Ya udah, tapi karena cocok ya akhirnya kita setelah 6 bulan ngobrol akhirnya ketemuan, cocok. Gue pikir kalau emang cocok, nah ini buat perempuan nih kalau mau nikah sama bule, pertama menurut gue kau jangan mau disuruh terbang ke negara dia, jangan mau, karena prinsipnya kalau emang nih laki niat ya sampai jangankan ke Jakarta, ke Kutub Utara juga dia berangkat, benar gak? Kalau dia niat. Dan yang kedua, banyak orang gila di luar sana. Ini orang gila quote unquote ya. Kalau lo perempuan ke sana terus sendirian, lo nggak tahu, bisa aja dia psycho, bisa aja dia banyak hal, dan banyak ruginya di perempuan. Jadi kalau buat gua, kalau emang lo misalnya chatting kan, karena banyak chatting kan. Kalau emang ketemu sama bule, lo suruh ini bule emang datang ke Indonesia, dan jangan mau langsung dibawa ke hotel. Ya kalau abis itu mau ke hotel terserah kau ya. Tapi kalau di awal ya kalau dia mau sama mau terserah dia, biarin aja. Tapi kalau awal jangan mau kau dibawa langsung ke hotel. Nanti kau diginiin doang, abis itu kau dilepas. Belum tentu juga dia bersih, paham kan? Karena bule kan ya memang majority, gue gak bilang semua, most of them free sex, bener gak? Ya kan, most of them, gak semua. Jadi banyak rugi di kita gitu loh. Jadi kalau emang cocok, kau bawa ke keluarga kau, orang Batak, ke keluarga nyokap bokap. Kalau emang dia niat serius, pasti dia mau gitu. Tapi keluarga orang tua dulu gimana pertama kali gue bawa ke keluarga gue, kan gue masih tinggal di Bekasi. Gue bawa tuh, kan baru jarang lihat orang bule kali, bilangnya orang Inggris ya kan. Ada orang Inggris, ada orang Inggris. Orang barat, iya. Terus datang lagi rame tuh, lagi Natal, opung gue rame banget. Dikirain Sinterklas. Karena rambutnya kan putih kan. Terus salam, terus dia bingung gitu. Kan orang Batak tuh kalau ketemu kan pukul gini, pukul gitu. Terus dia pikir tuh kok kasar banget, jahat banget. Gue bilang orang Batak itu cara mereka itu sayang adalah dengan siapa nih pak, siapa nih nepuk gitu loh. Jadi banyak culture shock yang kadang-kadang tuh ya kalau kita dengan budaya beda tuh pasti harus adjustment dulu gitu. Kaget ya dia pasti. Kaget, tapi karena cinta tetap jalanin. Iya benar. Anak udah gede-gede. Anak puji Tuhan ada 2, namanya Chloe sama Courage. Yes. Makanya tadi gue tanya nama kau kan, Sky. Karena nama anak-anak sekarang tuh kan unik-unik kan, beda sama kita dulu kan. Kalau Sky itu kayaknya anaknya Ernest deh. Sky juga. Iya, sama Ernest ada anaknya, tapi cewek. Oh cewek ya, iya. Terus nama anak gue tuh namanya Courage. Courage, courage, keberanian. Itu juga gue gak pernah sampai sekarang nemu orang namanya Courage. Itu juga awal-awal tuh opung-opung Batak, susah kali namanya. Si Karage, si Courage, si Keret, si Karet, susah banget gitu. Tapi karena nama itu kita dapetin, karena gue waktu hamil anak pertama itu, gue ngerasa trauma. Gue ngerasa kayaknya gue gak berani, I don't have courage, gue nggak punya keberanian untuk punya anak lagi. Jadi gue pikir udahlah anakku satu aja. Karena waktu itu tensi gue tuh sempat naik abis melahirkan. Tapi pada saat gue hamil, akhirnya yang kedua kan gue aduh gila, gue harus ngelewatin lagi nih 9 bulan dan gue takut gitu. Nah kenapa gue namain courage? Karena courage itu artinya adalah courage itu artinya adalah God's grace when you are under the pressure. Kasih karunia Tuhan yang memampukan lu untuk melewati tantangan, even lu pada saat ngerasa lu tuh sebenarnya dalam tekanan. Iya, lagi down banget. Lagi down banget, tapi lu bisa lewatin karena kalau di Alkitab tuh Tuhan menyertai lu gitu. Jadi kenapa nggak gue ganti namanya? Karena gue ngerasa bahwa anak ini tuh memberikan gue tuh keyakinan bahwa ya hidup kan pasti banyak tantangan. Iya, betul. Tapi as long as you have God grace, lu pasti bisa, you can pass the test gitu. Ya jadi khotbah gue capek dah. Keren. Ya. Itu fenomena ibu yang pengen anaknya jadi WNA. Oh iya, yang kemarin itu? ya. Itu gue sempat kan ada thread ya sekarang ya, gue sempat bilang juga anak gue tuh kan dua-duanya double nationality ya, sampai dia 17 atau 18 baru bisa milih gitu. Tapi gue bilang kayaknya anak gue itu biar kata mukanya ya masa perpaduan ada bule-bule ya Batak-Bataknya, tapi kalau makan apalagi yang kecil itu mau di Australia mau kita kemana jalan-jalan ke hotel bintang 5 tetap nasi goreng pakai telur pakai kecap. Hobi the best, mau di mana nasi goreng pakai telur pakai kecap. Jadi gue bilang kayaknya aroma-aroma udah tahu nih mau ke WNI mau ke WNA gitu loh. Cuma kalau balik lagi pada pertanyaan itu, sebenarnya gini, pilihan orang ya, mau WNI mau mengganti WNA. Cuma menurut gue memang cara menyampaikan sebagai kita influencer, konten kreator. Kalau memang itu menjadi pilihan pribadi nggak apa-apa, tapi pada saat lu menyampaikan secara dengan ada yang cukup gue aja yang WNI, seperti mengolok-olok ya. Iya seperti apa ya? Buat gue never
bite the hand that feed you. Jangan Iya. pernah gigit tangan yang udah kasih Nyopet makan lu, lu. ya. Karena kayak gue, misalnya pun suami gue WNA, misalnya one day nih Sky gue ke Australia, gue mungkin kerja di sana, tapi gue gak akan ngomong gitu karena apa? Gue lahir di sini Sky, gue lahir di Medan, gue cari makan di sini, gue cari pacar dulu di sini. Masa gue ngomong begitu sama negara yang bertahun-tahun memberikan banyak kenikmatan buat hidup gue gitu. Even mungkin kalau satu hari nanti gue memutuskan misalnya ya, gue pengen ganti warga negara, but I don't think that is the right thing to say, especially in front of public gitu loh. Jangan dijelek-jelekin lah gitu maksudnya. Iyalah, ada kalau- cara lain kalau lah. kalau mau bangga ya bangga aja gitu. Iya, anak gue dapet WNA nih akhirnya. Alhamdulillah. Ya Udah, go ahead. itu cukup Cukup, sebenarnya, nggak iya perlu kan? glorifikasi wah senangnya Yes, jadi WNA gitu, itu boleh. Tapi betul. begitu ada embel-embel di belakang nih, Benar. kayak Betul, dan sekarang itu kan kayaknya cancel culture juga lumayan kenceng ya di sini iya. ya. Jadi dan pada saat lo kena masalah, yang kena bukan lo doang. Mm-mm. Banyak nih, kayak itu katanya mertuanya kena, Suaminya kena, kan maksudnya jadi banyak hal yang kena kan gitu sih. Jadi banyak hal yang nggak terduga Betul, kan akhirnya. iya. Gimana itu ya jadinya? Kasihan juga kan nanti. Kalau kasihan sih pasti ada kasihannya. Cuma kan ya memang setiap action itu ada konsekuensinya. Terutama makanya itu menurut gue juga nggak boleh terlalu oversharing ya. Maksudnya ini juga salah satu kelemahan konten kreator, karena pada saat kita FYP kita kan ke-trigger apalagi nih supaya gue FYP, apalagi nih supaya gue Iya. FYP gitu kan. Kayaknya everybody wants to be viral kan sekarang. Iya. Tapi menurut gue never sell your soul to the devil. Ini bukan untuk orang itu ya, tapi maksudnya gini, jangan lakuin apapun sampai udah dignity harga diri lo tuh udah ibaratnya bodo amat, yang penting Iya. lo viral. Iya, betul. Jangan dong gitu Iya. loh. Banyak Tetep- sekali kayak gitu. Banyak kan? Banyak. Tetap maksudnya semua orang pengen FYP, karena dari FYP lo kan dapet cuan, bisa dapet Iya. fame, tapi juga harus ada prinsip-prinsip yang lo juga harus pegang gitu. Karena konten lo itu punya pengaruh, makanya that's why they call you influencer, karena you influence people. Benar. Gitu. Ini jarang ada orang yang bicara kayak gini nih. Influencer Nggak laku nih. biasanya yang begini. Nggak Yang laku. laku tuh biasanya yang agak negatif. Kalau Iya yang begini nggak benar, laku. maksudnya jarang orang ada mau menyuarakan hal-hal yang kayak gitu tuh. Sebenarnya di otak orang itu kayak gitu semua rata-rata. Iya, Di otak para penonton semua kayak gitu. Ngapain sih lu? Ada yang suami yang jual istrinya gitu Iya, lah, ngapain iya, sih? iya. Dia kan di FB Pro atau di Iya. Instagram ngapain sih ngeliat ini mama ngeliat apa istrinya pakai Pakai yang aneh-aneh. yang Iya, aneh-aneh iya, buat iya. adegan-adegan ke situ. Ngapain sih? Lu suaminya gitu maksudnya. Iya. Mereka kan udah bodo amat, yang penting ini konten rame, engagement gitu ya Iya, kan. dia mau sarapan, bapak sarapan. Istrinya pakai rok Iya. pendek dikasih sarapannya begitu maksudnya kan Nggak pantas kan? iya gitu. Ini kan sosial media bukan bokep. Kalau nonton Iya. bokep beda cerita dong. Ya, bener gak? Bener. Tapi sekarang sosmed gila-gila loh. Bener Emang gak? begitu. Konten-kontennya. Iya. Nggak, maksudnya apalagi suami lu kan suaminya gitu, ngapain sih? Betul. Malah bukan ngerendahin lu doang, lu ngerendahin istri lu juga gitu. Especially ya, Kasihan, gitu. kalau lo udah punya anak, lo mungkin nggak tahu bahwa gini. Gue aja yang gue ngerasa konten gue tuh, ya gue nggak bilang konten gue tuh bagus semua. Pasti adalah 1-2 konten yang kadang-kadang mungkin kita nggak sengaja gitu Iya, ya. betul. Terus kita mungkin nyakitin orang, pasti ada. Tapi gue nggak pernah intentionally Sky, nggak pernah dengan sengaja supaya gue itu viral. Gue misalnya ngebuka aib orang, gue nggak pernah dengan sengaja mau begitu. Kalau misalnya tidak sengaja, ya mohon maaf nih, kita manusia gitu. Tapi itu aja, anak gue di sekolah itu kan tahu gue konten kreator. Misalnya ada celutukan misalnya ngomong seolah-olah kayak, misalnya gue konten sama suami gue deh, itu kan komedi ya. Tapi Iya. ada juga orang yang berpikir itu beneran. Iya. Jadi kayak gue tuh nginjek suami gue gitu. iya. Ada aja yang kayak gitu-gitu. Pasti ada. Itu kita udah ibaratnya hati-hati gitu loh dalam bikin konten. Gimana kalau kita antem semua? Benar. Kemarin ketemu sama Wapres ngobrolin. Waduh. apa? Ini gue banyak di ini nih, banyak ramenya nih gue. Padahal orang ngobrol sama Wapres apa salahnya? Iya, karena tapi gue udah menjelaskan akhirnya. Karena gue banyak dapet serangan setelah itu, honestly. Tapi gue menjelaskan akhirnya di TikTok gue. Karena gue pikir gue diemin lah, nggak usah ditanggepin. Tapi menurut gue penting juga kadang-kadang kalau misalnya ada chaos, kita menjelaskan sekali. Tapi setelah itu kalau mereka nggak mau percaya dengan apa dari cerita dari side kita, itu urusan mereka. Iya. Kita kan nggak bisa kontrol orang. Iya. Jadi saat itu gue diajakin sama Tompi untuk MC di tempatnya Tompi untuk bantu saudara-saudara kita di Aceh. Karena kan itu tribute to Sumatera. Iya. Gue orang Batak. Gue dikasih Tuhan talenta MC. So I did it. Itu sebelum Natal. For free. Itu benar-benar nggak dibayar sama sekali.
Ya iyalah, masa buat korban banjir kita minta Iya. bayaran cuy, gila kali. Kalau bisa bayaran kita ya. Kalau Kalau bayar bisa kasih kita ke malah kita. bantu. Setelah itu beberapa hari setelah tahun baru, gue baru balik dari Australia, Raffi telepon gue ngajak ke Istana Wapres. Ya untuk membantu supaya ini segera semuanya cair, beres, dan kita bisa bawa nanti uangnya hasil donasinya ke Sumatera. Ya menurut gue gak ada yang salah dong. Iya benar. Gue tanya sama Raffi, why me? Karena menurut Raffi gue orang Batak. Jadi yang berangkat Tompi, gue, Iko Uwais, sama Raffi. Iya. Sorry, sama Raffi. Dudukan ya mas? Oh, Sky. Kedudukan. Enggak. Enggak. Nih. Nah, aman gak? Ping. Mana apa sih? Kerusak suaranya. Suaranya nggak ada ya? Nah terus. Mas lanjut gak? Aman gak Pak? Aman. Iya, setelah itu apa Itu namanya? Sumatera semua kan Iko, Iya, Tompi, Aceh. Aceh kan. Ya sampai sana ya kita foto dan segala macem gitu. Dan semua obrolannya juga seputar karena nanya soal A, B dan C. Kan agendanya tentang donasi Sumatera, masa gue Iya. nanya yang lain gitu. Ya kita fokus pada hal itu. Ya setelah itu gue dapat banyak mungkin ya ngapain foto ini lah apa segala macam. Ya tapi gue menjelaskan, oh banyak yang gini cair. Gue tidak menerima uang 1 sen pun. Tidak sama sekali. Terus kalau dibilang mau masuk ke politik apa segala macam, jujur gue tuh dalam 2 periode ini gue udah sering ditawarin untuk nyalonin lah, untuk jadi Jadi namanya kader. coba maju apa segala macam. Ada beberapa yang gue consider, tapi jujur hati gue tuh belum fully hearted Sky, karena gue tuh orangnya masih suka kepikiran. Menurut gue kalau lo mau jadi politikus, lo nggak bisa orangnya sensitif. Gue tuh orangnya masih sensitif, kepikiran segala macam. Lo harus ibaratnya strong minded lah gitu loh. Iya. Jadi menurut gue belum siap. Dan ditambah secara karir keartisan, gue masih nyaman Sky. Gue masih bisa cari uang. Iya. Sekarang kalau gue naik mobil nyaman gitu, ya kalau gue artis kan, ya gue nggak ada pikiran macam-macam. Tapi kan kalau sebagai seorang politikus, banyak hal yang harus dipikirkan, banyak angle dong. Nggak bisa loh. Kalau ini gue pengen, kalau misalnya artis kadang-kadang gue pengen, ini mobil gue, ya bodo amat, gue nggak bisa dong. Karena kan lo wakil rakyat kan. Iya. Lo udah bukan cuma seorang public figure. Jadi gue ngerasa gue belum siap, dan gue nggak ada rencana untuk yang gue pengen. Kalau kedepannya Tuhan bilang you go for it, ya mungkin. Tapi untuk sampai 2 periode ini nggak kepikiran sama sekali gitu. Nah makanya pas orang bilang cair apa segala macam, ya gue sih kayak gini, gue nggak dapet duit, gue aja nge-MC itu justru kagak dibayar ya cuy gitu. Cuma akhirnya gue menjelaskan di TikTok gitu sekali aja, but setelah itu udah mereka kayaknya ngerti. Terus dulu tuh di tiap konten gue sama laki gue banyak banget tuh. Iyalah. Biasanya kan positif tuh. Terus tiba-tiba wah cair. Itu yang buzzer anti pemerintah juga itu. Ya mungkin pasti. ya gue gak tau buzzer, cuma kan gue itu sebenarnya jarang punya haters. Iya, Ya iya, haters makanya. pasti ada, tapi jarang sebenarnya. Jadi pas itu rame, gue sih gak kena mental karena gue gak ngerasa ngelakuin kesalahan. Iya, bener. Gue kasih makan anak gue dan semua tim gue dengan uang yang halal, dengan suara tenggorokan sampai capek gue nge-MC, sampai gue serek, sampai kita kadang-kadang bikin keranjang kuning, sampai apalah Iya. segala macam. Jadi gue ngerasa gue nggak feeling guilty karena gue masih kasih makan semua pegawai-pegawai yang kerja sama gue, anak-anak gue itu dengan cuan yang halal. Gitu. Mantep. Nggak ada semangatnya nih. Hah? Nggak ada semangatnya. Oh, ini kurang semangat ya? Orang kan ini nggak kayak nggak niat ya. Maksud, tapi kan keren. Belum cair ya. Jadi kayaknya kurang semangat ya. Iya masih tanggal 2. Iya masih Tanggal panjang 26 bro. ini. Tanggal 26. Sabar ya. 2 hari lagi. Aduh, Iya benar. astagfirullahaladzim. Baik, jaga kebugaran. Sekarang aktif senam, aktif silat katanya juga ya. Gila udah lama banget gak denger kata senam cuy. Iya gue tuh lagi seneng banget olahraga. Kan udah gue 45 tahun. Jadi menurut gue kalau gue gak ngejaga dan gue kan masih aktif dalam dunia entertainment. Menurut gue orang misalnya bayar, let's say ini misalnya ya Sky, misalnya orang bayar Melanie Ricardo nge-MC misalnya 30 juta. Kan orang tuh pengen lihat ya mungkin kelucuannya, ada ekspektasi, kepintarannya membawakan acara, secara fisiknya. Semua orang tuh pasti seneng yang melihat secara fisik tuh enak dipandang lah gitu. Jadi karena gue belum berani operasi, bukan gue bilang tidak operasi ya, gue belum berani operasi. Jadi yang gue udah beranak 2 kali, yang gue lakukan adalah gue harus jaga badan nih, supaya gue tetap bisa lincah di panggung. Gue pakai baju masih enak kalau diundang klien gitu. Jadi gue olahraganya angkat beban, gue tuh biasanya sirkuit ya, hit gitu, seminggu 4-5 kali gue olahraga gitu. Jadi ya itu yang rutin selalu gue jalanin. Udah 62 kilo katanya sekarang.
Nah itu gue jarang nimbang sebetulnya. Pakai timbangan yang gini nggak sih? Ya Allah, beras kali Sebenarnya kalau secara timbangan tuh nggak terlalu turun, tapi mungkin karena angkat beban, jadi lemaknya tuh kayak berubah jadi muscle gitu. Jadi Iya, kelihatannya benar. kayak kok lebih langsing, Jadi lebih lebih padat, tone, iya. gitu. Gitu. Tapi punya fans katanya. Apa tuh? Katanya fansnya Komedo Oh, namanya. Komedo. Bener. Komunitas Melanie Ricardo. Iya. Isinya Tyson, Chloe Courage. Oh 3 ya? 3 aja. Banyak banget. Sama Opung 2. Opung 2. Ya itu dulu zaman-zaman era 20-an lah. Iya. Zaman-zaman. Tapi gue dari radio. Terus begitu dulu misalnya bawain dahsyat, bawain mantap ya kan dulu. Komedo. Kan dulu kan ada Olga Lovers apa aja. Iya, Jupe Olga apa gitu ya. Allah zaman-zaman dulu ya. Itu udah lama banget. Udah lama juga gue jadi artis ya cuy. Gila. Lama lah itu. Iya lama loh. Dari zaman dulu Olga. Terus sekarang 20 kan tahun ada kali lebih. 15 tahunan lebih sih ada sih kayaknya ya. Makanya setelah gue pikir-pikir, Emang dari 2010 enggak kan? gue lupa tuh to be exact. Tapi karir gue tuh mulai naik saat gue mulai pacaran sama Tyson. Di Tyson tuh modelnya tuh sebenarnya kalau di toko tuh di kucing yang manggil-manggil, Iya. tau gak lo? Manggil bawa rezeki Bawa gitu. hoki. Iya karena kan mungkin kalau dulu itu ini pas pacaran sama orang Indonesia ya buat mereka ya oke, biasa aja ya pacaran Indonesia. Tapi kan kalau ada dua budaya tuh selalu menarik kan. Iya. Oh apa nih? Zaman dulu tuh belum ada podcast, infotainment gitu. Jadi, Infotainment. banyak infotainment biasanya suka, "Kak, janjian dong interview." Gitu. Tapi sekarang kan kalau misalnya ngomong masalah dua culture gitu. Sekarang kan banyak juga kan orang-orang di media sosial ketemu nanti nikah sama orang Jepang, ketemu Banyak. di ujung pandang, Iya, ada yang di banyak, pelosok banyak. mana nanti nikah sama bule Iya. Rusia. Iya, banyak banget kalau Banyak sekarang. banget Dan sekarang. mereka juga rajin konten ya, banyak bikin Iya. konten gitu-gitu kan. Banyak. Mereka dapat dari sosial media. Di sosial media Betul. chat-chatan aja tuh, chat Iya. tahu-tahu ketemu datang ke sini. Benar dan banyak yang jadi juga kok gitu. Iya. Tapi itu juga kan banyak juga yang orang aneh-aneh kan kita nggak pernah tahu ya di sosmed ya, banyak Iya. scam juga. Ya biar bagaimanapun juga kalau perempuan tuh tetap harus bisa pintar-pintar jaga diri karena banyak juga yang ditipu duit apalah Iya, gitu. benar. Ditipu duit, apalagi orang-orang sana kan pinter-pinter nipunya. Iya, dan kalau cewek Indonesia mungkin kalau udah baper udah kelepek-kelepek, ketemu yang hidung mancung, ya kan, gede badan, Gede udah langsung. badan, gede yang gede semua. Wah, Wah. udah transfer semua, jual rumah. Kelar. Aduh katanya. Wajib hati-hati selalu. Target tahun ini. Iya. Punya target, punya planning atau Gue lagi ngumpul duit untuk pengen beli rumah. Karena kan tadinya kami tuh tinggal di agak pinggiran kota kan di Bekasi, di Jakarta Timur. Nah, setelah gue operasi angkat rahim, gue itu capek lelah gitu. Jadi gue memutuskan untuk sekarang kita tinggal di pusat kota, tapi kan apartemen gitu. Nah, terus tapi gue ngerasa gue itu kayaknya sebenarnya emang konvensional, emang orang rumah Iya, ya. Gue iya. lebih seneng rumah sebenarnya gitu. Walaupun orang bilang apartemen enak, lebih satset gitu, tapi tetap ternyata lebih seneng tuh jejak ke bumi kayaknya Iya, gitu. konvensional Jadi, memang orang. Iya konvensional gue kayaknya. Jadi gue tetap pengen beli rumah. Ya kalau Tuhan berkatin pekerjaan, Amin. pengen beli rumah gitu. Tapi emang gue ngerasa memang semua tuh berangkat dari mimpi, Sky. Kayak waktu pada saat gue punya YouTube channel, gue itu kan mulai dari cuma nggak punya tim, jadi sendirian kan. Gue tuh bawa cuma punya kamera Canon, gitu. ngevlog ya kan. Terus udah gitu dulu tuh gue punya program sama Hotman Paris. Jadi tiap udah beres acara Hotman Paris Show, gue bilang izin sama bintang tamunya misalnya Sky nih, Sky gue abis udah kelar nanti, lo ada waktu nggak 15 menit ngobrol bentar ya buat vlog gue. Dulu kan orang masih belum ngerti ya ngobrol-ngobrol podcast tuh apa. Iya. Nah terus mas lighting lampu jangan dimatiin ya, gue nebeng tuh. Jadi gue interview, makanya kalau di vlog-vlog awal gue tuh banyak goyang-goyang karena gue pakai gorila yang pegang begini. Iya. Lu bayangin gak kalau orang yang ngomongnya panjang, anjir tangan gue sampai udah geter tuh cuy. Nah itu terus gue mulai punya editor satu orang. Editor juga cabutan tuh gitu, bikinin konten, vlog apa segala macam. Terus habis itu pertama kali gue inget Deddy Corbuzier tuh gue collab sama dia. Terus gue, Dad di mana kita collab gitu? Ya lo bentar deh tamu gue di Bintaro. Terus gue gini, ngapain sih Deddy? Karena dulu kan orang vlog rumah daily kan. Terus gue ngeliat dia kayak gini nih, kok podcast ngobrol tuh awal-awal banget Deddy tuh. Terus gue mikir siapa yang mau datang ke Bintaro, kan jauh gitu. Ternyata ya dari Deddy Corbuzier bikin Close the Door itu kayaknya beralih tuh, orang udah mulai senang podcast ngobrol-ngobrol gitu. Nah terus akhirnya gue awalnya nebeng tuh Sky, nebeng ke kafe-kafe teman. Cuma kan ribet kalau kita ngobrol
kita lagi ngegali nih, dia udah mau nangis nih cerita soal perceraian. Tiba-tiba ada orang ngeblender, wah bubar kan? Ada ngeblender buah naga kan? Nggak enak. Agak jadi cuy. Sedangkan interview itu kan skill. Iya. Lu nggak bisa bikin orang paling nggak deket terus tiba-tiba dia bisa cerita hati ke hati. Itu skill gitu. Nah akhirnya gue awal-awal tuh nebeng, ada investor nebeng tuh dulu di Gandaria gitu. Terus jadi kalau bubaran kantor dari atas berisik tuh, sama kita lagi ngobrol, mohon jangan berisik ya saya lagi konten, pokoknya gitu-gitu. Karena belum, ya uang ada tapi masih masih ngeraba-raba lah. Masih ngeraba-raba lah. Iya, kalau gue tuh selalu prinsip ekonomi. Kalau masih bisa dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk dapat hasil yang segede-gedenya, udah deh kita gas dulu. Tapi sampai pada akhirnya kantor itu bubar, pokoknya udah nggak ada kantornya. Udah mulai tuh kelabakan. Wah gimana nih? Sempat gue ke apartemen gue. Tapi gue berpikir bahwa lo nggak boleh pakai rumah lo itu untuk undang sembarang orang. Karena kan orang tuh bawa energi, ya kan? Orang segala macam masuk, tamu apa segala macam. Sampai akhirnya gue memberanikan diri. Sekarang kita udah punya kantor di daerah Sudirman. Sadis, ngeri kan? Keren. Kantornya podcast di mana? Sudirman. Paham dulu bro. Rumah di mana? Bekasi. Karena udah punya. Yang penting mimpi Nggak dulu. apa-apa, yang penting kan Iya, gas dulu kantor bro. kita di Sudirman. Kantor di mana? Sudirman. Iya, Ini gitu. gemes gitu kan? Itu punya sendiri. Rental, nyewa gitu. Gue sewa, tapi gue mikirnya gini, supaya gampang, karena ada beberapa kan yang misalnya kalau agak terlalu jauh, terlalu minggir gitu, takut. Gue sempat ditawarin sama investor tapi di peak kan, takutnya susah iya, gitu benar. kan, nyari tamu juga ribet. Sedangkan tamu itu kan salah satu kunci suksesnya podcast kan gitu. Jadi udah sekarang kita udah setahun di Sudirman gitu. Keren. Tanya lagi dong, setahun di mana? Setahun di mana? Sudirman. Kantornya di mana tadi? Sudirman. Pelan tapi pasti. Mau nanya dong. Iya. Lu kan ceria, energik. Pernah merasa rapuh nggak? Oh pernah lah, justru orang-orang yang ceria itu biasanya orang-orang yang rapuh. Keceriaan itu biasanya menutupi segala hal yang biasanya sebetulnya softness di dalam setiap orang gitu. Tapi ya kalau nggak rapuh namanya kan bukan manusia kan. Apalagi namanya konten kreator itu biasanya kerap dengan yang namanya burnout. Karena lo kan selalu mengcompare keberhasilan lo biasa dengan orang lain, barometernya gitu. Terus orang udah nyampe di mana, terus kok gue masih di sini gitu. Tapi ya menurut gue sih itu hal yang wajar ya. Burnout pasti, rapuh pasti, tapi gue itu nggak pernah lama-lama. Misalnya kalau gue sedih, misalnya aduh anjir nih gue dapat lagi, atau aduh ini lagi berat lagi gitu. Biasanya gue sedih udah beres, tapi after that gue langsung berpikir nih, oke, what can I do next? Karena gue nggak, ya sedih aja, stres aja kan nggak akan bisa ngerubah keadaan gitu. Dan gue, Tyson tuh selalu ngajarin gue adalah control the controllable. Lu hanya bisa kontrol apa yang ada di dalam tangan lu. Yang bisa gue kontrol, penampilan gue bisa kontrol. Makanya gue olahraga kuat, harus jaga badan supaya tetap bisa compete dalam dunia industri yang entertainment itu kan gokil kan. Itu satu. Kedua, apa yang bisa gue kontrol? Kemampuan gue dalam MC, kemampuan gue dalam berkomedi, itu bisa dalam kontrol gue. Apalagi yang bisa gue kontrol? Dalam bikin konten. Kalau gue ngerasa, aduh gue males bikin konten, aduh orang udah bikin konten ini apa segala macam, gue jadi ciut hati, akhirnya gue gak kemana-mana. Itu bisa gue kontrol. Tapi faktor luck, rezeki, job, segala macam, itu gak bisa gue kontrol. Orang lain gak bisa gue kontrol. So I can always control what I can control. Gitu. Kayak Mario Teguh ya. Emang kalau interview sama orang tua tuh beda. Mario Suguh. Kasih kata-kata penguatan dong buat korban bencana yang masih butuh bantuan. Korban bencana di mana nih? Di Aceh? Ya, Aceh, Sumatera. Oh, oke. Wah, kayaknya sih nggak bijak ya kalau gue kasih masa gini. Gue hari ini hidupnya enak. Gue turun dari Alphard. Terus gue mau ngasih kata kekuatan, kayaknya nggak pantas sih. I can only pray for them. Gue hanya bisa memberikan doa gue buat mereka supaya Tuhan yang kasih kekuatan buat mereka untuk melewati musim yang tidak mudah. Karena gue simpati bisa, tapi empati nggak bisa, karena gue nggak pakai sepatu mereka gitu loh. Tapi untuk bersimpati pasti. Makanya kalau di Kristen tuh biasanya ada perpuluhan, atau di Islam tuh ada zakat kan. Artinya dari setiap rezeki yang Tuhan kasih itu memang 10% tuh harus dipotong langsung. Kalau gue tuh biasanya gue potong untuk
pegawai-pegawai gue, yang pokoknya orang-orang yang support gue deh. Karena kalau nggak ada mereka kan konten nggak jalan gitu, hari-hari nggak jalan. Terus sama orang-orang yang less fortunate than me, orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi 10% itu kalau gue biasa kasih selain ke gereja adalah ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Di kita 2,5%. Kalau di Muslim kan 2,5, iya. Kalau di Kristen kan 10%, perpuluhan namanya. Iya, perpuluhan yang namanya. Iya. Kamu Muslim ya? Muslim. Iya, iya. Jarang kan Sitorus Muslim. Iya, Sitorus tuh jarang Muslim. Biasanya yang banyak Muslim itu tuh Nasution, Lubis. terus Lubis. Iya, tapi ya memang sekarang juga ada. Kamu Medannya mana sih? Apa Sumateranya mana sih? Di Medan sekarang. Oh, sekarang Medan. Tapi dulunya apa? Oh, maksudnya lo masuk apa sih? Batak apa? Batak Toba juga. Toba. Oh iya, Sitorus ya. Iya. Pane Boltok kan. Betul. Ini mau jadi Marta Rombo kita. Ini cerita kebatakan nih. Sama ini dong, apa? Boleh cerita sedikit nggak? Iya. Cara Mbak Melanie sama Tyson itu mendidik anak nih. Oke. Kita mendidik anak sebenarnya simpel ya. Yang penting satu kasih ke anak-anak karena sekarang itu kan dunia jahat ya. Dunia tuh amat jahat, ada bullying. Kalau dulu mungkin zaman kita kecil bullyingnya kita di sekolah verbal langsung. Sekarang di sosial media juga banyak bullying. Misalnya, wah lu anak artis, nggak selalu menyenangkan lo jadi anak artis yang dari kecil udah under the spotlight seperti Chloe sama Karis juga. Selalu harus ada kasih sama anak-anak. Tapi juga in the same time, gue juga mak Batak yang keras sama anak-anak. Gue tuh masih VOC banget sama anak-anak. Artinya nggak pukul ya, tapi lempar sendal pernah. Ya langsung di bredel. Tapi keras iya. Karena menurut gue kalau terlalu lembek juga anak-anak nggak akan jadi gitu. Tapi tiap parenting keluarga kan beda-beda gitu. Cuma kalau gue selalu biasa ke anak-anak itu yang selalu gue terapkan adalah anak-anak itu sebagaimanapun mereka nanti sekolah tinggi atau mereka mau jadi, mungkin mereka mau jadi artis, atau anak gue yang kecil sekarang pengen jadi, lagi suka banget sepak bola, pengen jadi pemain sepak bola. Tapi anak-anak harus tetap bisa punya home, rumah untuk kembali pulang. Rumah ini bukan gedung, bangunan ya, tapi perasaan bahwa ada mama, ada papa yang selalu, walaupun gue misalnya gue lagi keras nih, nyari kerjaan lagi nggak dapet, gue lagi ngerasa kok teman gue sukses tapi gue nggak sesukses itu. Kan banyak, hidup kan makin dewasa makin berat kan tantangannya. Saat dia pulang ketemu sama nyokap bokapnya, emak bapaknya, mereka akan selalu bisa di-recharge lagi jiwanya. Jadi anak tuh bisa semangat lagi, jadi mereka bisa sanggup untuk menghadapi dunia lagi yang gak mudah. Tapi mereka akan tahu bahwa kalau gue pulang, emak bapak gue selalu doain gue, selalu nguatin gue, selalu peluk gue kuat lagi nih menghadapi apapun tantangan hidup gitu. Alright, bisa lebih ceria gak? Baju lu ceria, tempukan lu sepi banget sih. Emang itu sepi ya? Sepi dong, standing ovation dong. Tapi harus validasi banget ya. Alright, luar biasa. By the way, lu tuh siapa sih? Terinspirasi dari siapa sih bajunya gini? Nggak ada, memang ini beli-beli aja gitu di TikTok. Nggak, tapi kan pasti ada lo misalnya, gue sukanya pengennya apa gitu. Nggak sih sebenarnya, biar supaya gue sih nggak kayak gini sebenarnya, pakaian gue tuh nggak. Hari-hari nggak? Oh, ini buat tampil. Tapi nggak apa, bagus. Gue lebih kayak baju aja, celana nggak pakai gitu kalau. Oh wow, keren banget. Atau topi aja bawa kosong. Nggak, tapi menurut gue itu benar. Karena memang kalau misalnya, gue gak tahu udah berapa lama lo berkarir, tapi menurut gue emang kalau di awal karir lo perlu untuk memberikan gebrakan, baik dalam berkonten ataupun dalam penampilan, supaya lo bisa grab atensi orang. Lagi mencari arah nih. Iya, supaya keinget gitu, sampai ntar ketemu yang tak buat lo gitu. Terima kasih. Sukses. Mantap. Siap. Oke teman-teman. Yes. Gua Sky dan Mbak Melanie undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, kalian tinggal komen di bawah ini. Nanti kita telepon kalau dia mau. Kalau nggak mau, kita cari bintang tamu lain. Pasti mau kalau uangnya cocok. Siap. Gua Sky Al-Mukarram undur diri. Assalamualaikum. Cikiciu. Yap. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.